Bahagia itu diciptakan, bukan ditunggu kok. Kalau bahagia ditunggu nggak bahagia. Kalau bahagia itu ditunggu nggak bahagia. Asli nggak bahagia. Karena manusia itu diciptakan memang bersifat serakah dengan apa saja. Hatta zurtumul maqabir, sampai mulutnya ditaruh sumpel pakai tanah di kuburan, masuk kubur maksudnya, mati baru dia ngeh bahwasanya keserakahan itu, ketamakan itu tidak ada gunanya. Tamak itu diperbolehkan beberapa hal saja. Tamak amal soleh, tamak ilmu itu boleh. Dan tamak-tamak keduniaan tidak diperkenankan. Karena apa? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur baru ngeh. Nggak ada waktu untuk istirahat, nggak ada waktu untuk sama keluarga, apalagi beribadah, nggak punya waktu. Sempit bener. Rasa-rasanya kalau beribadah itu mengurangi aktivitas dia. Allahu Akbar, ini lebih dahsyat lagi nih. Ini lebih dahsyat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, kenapa azan padahal ini belum selesai? Ayo. Cepet amat sih azan. Udah azan aja. Lagi di Jumat nih. Pada dasarnya kita bekerja sedemikian hari itu sebenarnya menunggu waktu-waktu azan. Bukan kita ditunggu waktu azan, tapi kita menunggu waktu azan. Maka kita pergunakan dengan hal-hal yang membawa keberkahan. Ya, salah satunya bekerja itu. Jangan dihajar terus sehingga lupa waktu azan, sehingga lupa waktu ibadah, sehingga lupa waktu mencari ilmu. Ya, waktu subuh inilah mencari ilmu. Untuk apa? Menciptakan kebahagiaan. Jadi bahagia itu diciptakan. Siapa menciptakan? Diri kita sendiri, nggak ada yang lain. Siapa yang menciptakan kebahagiaan? Tidak ada. Apa lantas saya kasih 1 juta bahagia? Belum tentu juga. Aduh, coba datangnya lebih pagi lagi, sebentar 500. Wah, coba. Mesti begitu. Sampai di manakah rasa syukur kita sehingga meningkatnya keimanan? Meningkatnya keimanan. Sekarang lagi booming apa, Pak? Lagi booming meningkatkan imun. Lagi booming. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan para kiai Subhan, Kiai Miroj. Apa? Imun itu ya baru booming 2021. Baru booming 2021. Kalau dulu kita masih kecil namanya imunisasi doang sih. Tahunya cuma imunisasi. Kekebalan imun itu baru ke arah ini aja. Berpikir tentang kekebalan imun, tapi kita tidak berpikir bagaimana kekuatan kekebalan iman. Kekebalan iman. Yang kekebalan iman itu akan melahirkan kekebalan imun. Keren nih. Kekebalan iman akan melahirkan kekebalan. Sama-sama yuk berdagangan. Kekebalan iman akan melahirkan kekebalan imun. Imannya luntur, imunnya hancur. Nah, imannya luntur, imunnya hancur. Please deh, betul. Salah satu ciri khas daripada iman itu ya syukur. Betul. Imun naik, Pak. Imun naik. Syukur, ketika syukur lebih tinggi daripada kufurnya, maka imun naik, Pak. Akan sergap, akan lebih bahagia, akan lebih tampak sejahtera, tidak punya susah karena dikit-dikit hanya Allah yang dia pikirkan. Udah nggak ada urusan dengan yang lain. Imun naik, Pak. Jemaah yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Abu Kilabah. Siapa? Abu Kilabah. Jadi kita perlu belajar dengan Abu Kilabah. Bapak Ibu dirahmati Allah, bagaimana postur tubuhnya? Kalau kita berbicara tentang postur tubuh, Masya Allah, Tabarakallah, kita lebih cakep daripada Abu Kilabah.
Apa yang dia punya? Tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Matanya buta, telinganya tuli. Yang dia punya adalah mulut yang bisa berbicara. Cuman itu, rumahnya lebih hebat rumah kita Pak, berbeton. Rumah dia hanya kemah di tengah padang pasir. Abu Kilabah. Abu Kilabah ini sahabatnya Ibnu Abbas sahabatnya Rasulullah. Tapi kedua mereka ini adalah sahabatnya Rasulullah, Abu Kilabah dan Ibnu Abbas. Apa dikisahkan Ibnu Abbas tentang Abu Kilabah? Abu Kilabah ini suatu saat didatangi oleh seseorang laki-laki Pak. Pengen tahu itu rumah siapa dan siapa di dalamnya. Di rumah kumuh gitulah. Datang nih, pengen tahu rumah siapa dan siapa di dalamnya. Ternyata tergeletaklah seseorang yang masih hidup, tanpa tangan, tanpa kaki. Pikir, bayangin nih, tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa telinga. Ada telinganya yang nggak denger, ada matanya tapi nggak ngeliat. Dia cuma punya mulut. Ditanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Silakan masuk. Lihat, begini. Ini rumah kamu? Iya, ini rumah saya. Apa yang kamu rasakan hari ini? Aku tetap bersyukur. Bersyukur di mananya? Kalau bahasa kita, kaki gak punya, tangan gak punya, telinga gak punya, mata gak bisa dipakai, mau mulut. Dia bilang, cukup mulut saya yang bisa berzikir kepada Allah itu dalam lebih mengindahkan hidup saya dan bisa bersyukur. Cuma mulut. Allahu Akbar. Dikisahkan kembali, kok bisa begitu? Lalu dia mengatakan, andai kata Allah menghadirkan laut kepada diri saya, lalu saya ditenggelamkan oleh Allah. Kalau Allah mendekatkan saya kepada gunung yang berapi, lalu gunung berapi itu menimpa saya. Hanya satu kalimat yang saya sampaikan kepada Allah, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah. Allah. Sampai sebegitu tuh imunnya. Imun pada diri dia akan meningkat Pak ketika dia imun. Syukuran imannya, ditingkatkan imannya maka imunnya akan naik. Dia tidak pernah mengeluh. Lalu dikisahkan Abu Kilabah, mana anakmu? Aku punya satu anak. Itulah aku juga salah satu aku bersyukur. Kenapa kamu bersyukur? Anakku itulah yang mengantarkan aku ke dalam masjid, menggendong aku ke masjid, lalu membawa aku lagi ke masjid. Sekarang anakku kemana? Anakku lagi pergi. Belum pulang-pulang 2-3 hari ini belum pulang. Aku nggak tahu. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Lalu si orang ini inisiatif Pak mencari anaknya Abu Kilabah, pengen tahu. Keluarlah, aku permisi dari rumahmu, aku mencari anakmu. Keluar dari rumah, beberapa jauh dari rumah, dilihat ada orang kerumunan Pak. Kerumunan mengelilingi, ada mayit, dikelilingi udah berdarah-darah. Dilihat, ini siapa? Ternyata ini adalah anak Abu Kilabah yang telah diterkam oleh Sinma. Diterkam oleh Sinma. Kira-kira ini sahabat yang tahu lalu mendatangi Abu Kilabah kira-kira akan ngomong apa? Anakmu terkena singa, nggak begini caranya. Dia datang lagi ke Abu Kilabah. Wahai Abu Kilabah, kamu tahu cerita Nabi Ayub alaihissalam? Cerita Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu seorang raja Pak, seorang raja. Tapi Nabi Ayub yang dikisahkan adalah salah satu nabi yang paling sabar. Kata Abu Kilabah, saya tahu apa diuji oleh Allah kepada Nabi Ayub. Abu Kilabah mengatakan dia diuji oleh harta. Allah habiskan hartanya. Lalu kata sahabat ini, lalu apa dia dirasakan Nabi Ayub? Dia hanya bersyukur dan bersabar. Ya sudahlah, memang Allah takdirnya. Lalu apalagi yang diuji oleh Allah kepada Nabi Ayub? Kepada Nabi Ayub, si Abu Kilabah mengatakan dan sahabat ini juga mengiyakan, si Nabi Ayub alaihissalam, masya Allah, punya anak mati semua, meninggal semua. Betul? Nabi. Apa yang dilakukan? Dia hanya bersyukur dan bersabar. Yang ketiga diuji adalah tentang diri dia yang penuh dengan penyakit sampai diungsikan tidak ada yang mau berteman dengan dia. Lalu apa dilakukan? Dia hanya bersyukur sabar. Wahai Abu Kilabah, kata sahabat ini,
Bagaimana kalau itu menimpamu? Aku akan bersyukur bersabar. Ketahuilah anakmu diterkam oleh singa. Menangis Abu Kilabah. Dan setelah dia menangis, dia bersyukur, bersabar. Lalu ketika itu langsung mati. Lalu ketika itu langsung meninggal. Lalu ketika itu langsung wafat. Jadi anaknya diterkam, dia dengar anaknya diterkam, lalu dia menghembuskan nafas dengan rasa syukur dan rasa sabar, lalu dia meninggal dunia. Cuma berdua Abu Kilabah dengan seorang sahabat. Gak lama kedemikian ada 4 orang pada datang. Tak. Siapa yang meninggal ini? Abu Kilabah itu dia diam saja, lalu ada 4 orang. Entah siapa, dikisahkan 4 orang ini adalah sahabat, dan juga dikisahkan 4 orang ini adalah malaikat. Dijemput malaikat. Di sebuah riwayat dijemput malaikat ini Abu Kilabah. Yang nguburin malaikat, ya Allah. Kamu ketahui siapa ini? Orang 4 orang mengatakan tidak tahu, tapi ada 1 orang yang tahu. Dia adalah Abu Kilabah. Masya Allah. Mari kita kubur sama-sama. Kita kubur sama-sama. Dikisahkan yang kubur adalah malaikat, bukan yang kubur manusia. Karena rasa syukur. Jemaah yang dirahmati Allah, di Jumat berkah ini, ayo sama-sama kita tingkatkan imun. Mari sama-sama tingkatkan imun sesuai dengan perintah, sesuai dengan arahan, instruksi daripada pemerintah kita. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini penting. Tapi jangan lupa ketika kita meningkatkan imun, jangan lupa ada yang lebih dahsyat untuk memompa itu semuanya, yaitu meningkatkan iman. Meningkatkan iman dengan rasa syukur. Jika rasa syukur sudah ada, masya Allah, betul, nikmat betul. Maka bereaksi Pak. Bereaksinya Pak. Ayat selanjutnya, yang telah kita baca, la in syakartum la azidannakum. Baru itu fungsi Pak, itu berfungsi itu baru. Kalau kita bersyukur maka Allah tambah, maka bersyukur terus, maka bisa Allah tambah. Mudah-mudahan umur-umur yang kita diberikan oleh Allah ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Betul-betul manfaat sebaiknya, karena terbujur kaku, jadi bungkus kayak permen itu, kayak kafan, ikat, digotong, udah nggak bisa lagi. Syukur udah nggak boleh, sabar udah nggak boleh, tawakal udah nggak bisa, takwa mau ditingkatkan bagaimana, ditimbai. Nah, waktu hidup ini kita pergunakan dengan baik. Maka raih pahala mumpung hari Jumat, banyak sholawat, banyak sedekah, banyakin amal baik, baca surat Al-Kahfi, dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah, itu saja. Al-Fatihah.